IPW dengan tegas meyakini telah memberikan bukti korupsi calon Presiden Ganjar Pranowo yang telah merugikan negara hingga ratusan miliar. Benarkah syarat Ganjar untuk menjadi tersangka sudah terpenuhi? Betul, dia dua nama S dan GP. Kemudian ada orang yang mengidentifikasi dirinya dengan GP, ya Pak Ganjar. Peristiwa pidananya diduga sebagai perbuatan berlanjut ya dalam konsep hukum pidana itu dari 2014 sampai 2023. IPW mendapat informasi ini 10 bulan yang lalu, tetapi saya mempertimbangkan hak konstitusional Pak Ganjar mengikuti kontestasi Pilpres. Ya, saya tidak melaporkan. Masyarakat mempertanyakan, saya bilang tidak bisa. Nanti setelah proses Pilpres, kalau memang Pak Ganjar dicalonkan. Dan setelah pasca 14 Februari, 5 Maret, IPW melaporkan. Yang juga disampaikan Sugeng Teguh Santoso ini adalah mengenai dugaan kredit fiktif. Maksudnya kredit fiktif ini untuk apa? Bukankah bank kalau dia rugi, ya yang masalah juga banknya sendiri kalau kreditnya nggak terbayarkan. Nah, apakah ini ada sebuah skenario untuk merugikan negara? Well, ini akan menjadi bagian yang akan semakin panas untuk kasus ini. Sugeng Teguh Santoso pun juga mengatakan bahwa saya juga nggak bakal konyol gitu katanya, melaporkan seseorang tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Ya, masuk akal, apalagi seorang Ganjar Pranowo begitu loh. Seorang yang pernah menjabat sebagai gubernur 2 periode, terus juga mantan anggota DPR, terus juga calon presiden Indonesia. Ya nggak mungkin lah kalau dia tidak punya sebuah alat bukti, minimal adalah 2 alat bukti yang kuat. Karena kan untuk menentukan seorang menjadi tersangka, itu dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Orang melaporkan ke KPK itu tentu alat bukti, bukan informasi. Bukan katanya. Jadi informasi yang namanya pengaduan itu kan kalau tidak disertai alat bukti, hanya otak-atik gatuk. Misalnya kan kalau dikatakan si S memberikan kepada GP, tentu kan harus ada bukti-bukti permulaan, misalnya ada transfer, ada pengakuan saksi yang melihat atau yang menyerahkan. Kalau itu tidak ada, maka menurut saya ini adalah kejahatan terhadap orang lain. Kan sudah biasa instrumen hukum seringkali dipakai bukan untuk keadilan, tapi instrumen hukum dipakai sebagai alat politik. Jadi praktek politik yang sangat liberal ini yang kami sayangkan, itu adalah ketika batasan-batasan campur tangan eksekutif yang seharusnya tidak bisa mengintervensi hukum, ya itu nampak sangat jelas bahwa sejak awal siapa yang bersikap kritis itu mencoba untuk dihambat. Sebelumnya ada laporan kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar dilaporkan ke KPK. Nah, ini laporannya ini berdekatan dengan Pak Ganjar yang mengusulkan hak angket. Kemudian pemilu juga belum selesai, belum ditetapkan oleh KPU. Nah, ini apakah melihat ada kepentingan politis? Ya, kepentingan politik banyak. Seperti juga banyak dibicarakan tadi. Banyak. Saya punya direktur ditahan tidak tahu bagaimana gitu. Tiba-tiba kantor saya datangi petugas pajak, 1 bulan memeriksa kantor saya. Susah sekali memang. Usai ramainya pemberitaan di mana calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang dilaporkan oleh IPW, terkait tindak pidana korupsinya yang mencapai 100 miliar, solidaritas masyarakat anti korupsi, sampai berunjuk rasa di depan KPK, untuk segera memanggil dan memproses dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan Ganjar. IPW melaporkan Direktur Utama Bank Jateng, periode tahun 2014 sampai tahun 2023 bernama Supriyatno, dan Gubernur Jateng periode tahun 2013 sampai tahun 2023, Ganjar Pranowo, ke KPK, atas dugaan penerimaan gratifikasi. Sugeng mengatakan pemegang saham pengendali Bank Jateng adalah Gubernur Jateng, yang dalam periode itu adalah Ganjar Pranowo. Sugeng menduga perbuatan itu dilakukan dalam kurun tahun 2014 sampai tahun 2023. Totalnya, menurut Sugeng,
lebih dari 100 miliar rupiah. Sugeng mengungkap, dirinya tak akan berbuat konyol dengan melaporkan Ganjar tanpa bukti yang kuat. IPW melaporkan Saudara S ya sebagai Dirut Bank Jateng 2014-2023 yang diduga menerima gratifikasi dari perusahaan asuransi. Itu laporan IPW ya. Posisi Saudara GP itu di ujung, cashback itu diterimanya oleh Saudara S ya. Dan informasi yang didapatkan oleh Saudara S ya, Supriyatno itu, dan informasi yang didapatkan oleh IPW itu yang katanya disampaikan kepada Saudara GP ya. Munculnya nama Saudara GP kan karena juga Pak Ganjar mengidentifikasi dengan nama huruf GP itu ya. Aksi-aksi IPW itu selalu landasannya hukum, Nana ya. Buktinya apa? Saya sampaikan kepada KPK sudah. Kalau kita lihat komentar orang di media sosial dan di mana-mana, sulit memisahkan ini dari situasi politik yang ada saat ini di Indonesia. Jadi kalau saya melihatnya dari sisi politik, bahwa ini ada upaya nih pembunuhan karakter Mas Ganjar. Tidak salah kalau orang berasumsi seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah upaya untuk menekan Mas Ganjar nih, supaya hak angket jangan jalan kan gitu nih kira-kira. Ada juga yang bilang nih upaya pengalihan isu nih soal indikasi keganjilan lonjakan suara PSI katanya begitu. Ini kan informasi masyarakat ya, pendapat masyarakat. Atau ada yang keempat bilang karena ini yang ngadukan caleg PSI ini ada niat mau jadi calon wali kota ya. Wallahu alam mana yang benar mana yang salah. IPW melakukan aksi hukum dan saya advokat 34 tahun ya. Kalau saya bilang tadi informasi, itu adalah background kasusnya. Jadi Anda ada buktinya nih? Tadi Saudara Dedi mengatakan saksi. Ada bukti lah. Karena buktinya seperti apa? Saudara Dedi katakan bahwa, loh ya saya nggak perlu mengungkapkan di sini. Ini bukan forum saya mengajukan bukti. Tapi Anda punya buktinya ya? Ini bukti forum saya menjelaskan kepada publik. Ya ada lah, diserahkan kepada KPK ya. Ya karena KPK harus memverifikasi sedemikian rupa terkait tadi ya soal tanggapan Saudara Dedi. Semua pernyataan yang dilontarkan itu sah dan saya harus saya hargai ya. Politik lah, mau calon wali kota lah. Ada juga tadi pernyataan Nana ya, kader ya. Ini saya mau harus garis bawahi loh ya. Bukan saya yang bilang kader itu, Bang Dedi yang bilang kader. Ada tadi dari CNN kader PSI. Ini saya mau klarifikasi dikit nih. Ya. Saya ini ketua PSI Kota Bogor dan anggota. Ketika menyebut kader ya, kader itu adalah anak didik ideologis ya. Yang dibina secara ideologi. Saya nggak pernah dibina secara ideologis oleh partai PSI. Tapi anggota partai karena PSI ya. Anggota saja ya. Baik. Tahan dulu, Pak saya bertemu dengan PSI pada platform kesamaan ideologisnya ya. Terusnya ya kalau yang lain kan saya terima saja dituduh ini tuduh itu orang saya juga tahan dalam dulu, tanda kutip menyerang pihak lain juga sudah saya lakukan, saya harus terima termasuk kalau dilaporkan balik ya. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengungkap, KPK akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan IPW hari ini. Pengaduan itu segera diverifikasi oleh pihak KPK.